Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ardi Pradipardeza dengan NIM 12022202124 dari kelas SIPA 609 dari kelompok 1 untuk mata kuliah RPB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil dari tugas besar RPB saya. Di sini studi kasus yang saya ambil ada perusahaan andalan fluid system, yang mana andalan ini adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada manufacturing dan perbaikan silinder. Selanjutnya di sini ada proses bisnis existing saya. Ini adalah proses bisnis pembuatan proses produksi silinder. Nah, di sini pertama start eventnya adalah sales engineer mengirim request observasi equipment. Nah, selanjutnya dari sales engineer ini menginformasikan ke engineer untuk observasi, yang mana dia menginformasikannya dalam bentuk dokumen. Nah, di sini dia akan mendatangi departemen engineer secara langsung. Ini lalu engineer menerima informasi observasi workshop, baru selanjutnya dikirimkan teknisi untuk melakukan observasi ke customer-nya. Jadi ini sini teknisi datang ke workshop untuk mengobservasi silinder. Lalu selanjutnya engineer membawa sampel silinder ke workshop, lalu dibongkar silinder menjadi beberapa bagian. Baru di sini ada subprosesnya yaitu observasi bagian silinder. Di sini saya akan expand dulu. Nah, jadi di sini start eventnya memulai proses observasi bagian-bagian silinder. Baru ada beberapa task yang dikerjakan secara paralel. Ada mengecek kecacatan, jenis material, mengukur dimensi, dan mengecek kondisi. Semuanya dilakukan hingga semua data untuk membuat blueprint terkumpul. Baru end event observasi selesai. Nah, hasil data tadi digunakan untuk membuat blueprint silinder yang akan menghasilkan objek blueprint silindernya yang nanti ini akan digunakan dalam proses pembuatan finish material dari raw material. Lalu diadakan QC pembuatan. Kalau lolos dia akan lanjut, kalau tidak dia akan mengulang lagi untuk proses pembuatannya. Selanjutnya ada proses welding untuk menggabungkan bagian-bagian silinder, lalu ada QC lagi, dan kalau tidak akan mengulang, kalau lolos lanjut ke proses honing dan polishing tiap bagian silinder. Lalu ada QC lagi. Nah, lalu kalau lolos, di sini ada proses pelapisan bagian silinder. Di sini untuk mengatur hasil dan kualitas. Lalu setelah pelapisan akan ada proses pembuatan seal custom untuk silinder, lalu ada perakitan bagian dan tiap komponen, baru ada testing terakhir. Nah, kalau tidak lolos, dia akan diadakan perbaikan pada bagian yang tidak lolos saja supaya tidak mengulang lagi dari awal. Nah, selanjutnya step terakhir yaitu pemindahan silinder ke warehouse yang akan didatangi ke departemen workshop. Lalu proses bisnisnya selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian di sini hasil simulasi existing. Nah, hasil simulasinya dapat dilihat seperti ini dari utilisasi sales engineer ada 0,88%, engineer 17,47%. Dan ini ada total fixed cost dan total unit cost. Di sini juga ada untuk skenario-nya. Untuk proses ini selesai dalam waktu average time-nya itu adalah 4 hari, 17 jam, dan 30 menit. Nah, di sini saya akan membahas apa saja masalah-masalah yang saya temukan dalam dalam proses bisnis ini. Nah, di sini dalam proses yang pertama, ini ada proses yang cukup memakan waktu dan kurang efisien, yaitu ketika sales engineer ingin menginformasikan ke engineer untuk melakukan observasi. Nah, di sini ada satu poin yang dapat diperbaiki untuk diadakan otomasi. Nah, selanjutnya di bagian sini, di bagian produksi yang ada tiga ini. Nah, di sini menurut saya kurang efisien karena terlalu panjang. Ini sebenarnya dapat uh, dilakukan tes composition, disatukan menjadi satu tas saja. Karena saya sudah dibantu juga dengan uh, salah satu pekerja dari andalan. Kalau sebenarnya ini tuh bisa dijadikan satu saja. Nah, jadi ini ada satu opportunity untuk diadakan perbaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses bisnis redesign. Nah, untuk proses bisnis redesign, setelah hasil analisis tadi, ini saya membuat otomasi. Yang pertama, ketika mengatur
pengiriman engineer yang tadinya tuh sales engineer mendatangi departemen secara langsung, sekarang tidak perlu karena bisa menggunakan sistem aplikasi, yang mana ini akan memotong waktu dan cost yang lumayan. Nah, jadi di sini dari sales engineer hanya perlu mengatur job desk baru untuk engineer melalui aplikasi. Jadi sisanya akan dikerjakan oleh aplikasi, yaitu mengupdate job desk dan notifikasi ke engineer. Nah, untuk sisanya sama sampai di bagian produksi. Nah, jadi setelah blueprint ini selesai, akan dilakukan proses produksi material. Nah, setelah proses produksi material, ini sebelumnya saya jelaskan proses produksi material ini adalah hasil task composition dari ini. Nah, dari proses pembuatan, proses welding, dan proses honing. Ini dikolaps menjadi satu, yaitu proses produksi. Baru setelahnya dilakukan QC. Nah, pada QC ini sama juga task composition yang tadi QC-nya ada tiga, ada QC pembuatan, welding, dan honing. Ini dijadikan satu saja pada QC produksi. Nah, selanjutnya, selebihnya sama seperti proses bisnis sebelumnya, perbedaannya hanya ada di situ. Nah, berikut saya akan menunjukkan hasil simulasi untuk redesign. Di sini dapat dilihat ada perbedaan dari utilisasi. Sales engineer ada penurunan ya, dari yang 0,88 menjadi 0,02, dan engineer dari 17% meningkat menjadi 21%, dan ini ada aktor baru. Nah, untuk cost juga ada terjadi pengurangan karena saya melakukan teknik redesign yaitu resource optimization, di mana dengan dilakukannya collapse di task composition yang ini akan mengurangi kebutuhan manpower. Jadi manpowernya dikurangi dan secara otomatis cost per hour-nya juga bakal berkurang secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi berkurang dari 341 juta menjadi 265. Dan karena adanya task composition, itu akan mengurangi total waktu proses yang dibutuhkan. Ini dapat dilihat dari 4 hari 17 jam berkurang menjadi 4 hari 9 jam. Proses ini tidak secara signifikan ya perubahan waktunya, karena memang proses pembuatan silinder itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena butuh tingkat presisi yang sangat tinggi. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil redesign ini, menurut saya ini sudah cukup, kalau dilihat dari sisi cost, ini pasti lebih baik ya, karena ada pengurangan cost karena adanya task composition yang berdampak pada pengurangan manpower. Dan pengurangan manpower sudah pasti biaya yang dikeluarkan juga berkurang. Nah, selanjutnya dari sisi time juga meningkat karena dengan adanya task composition yang tadinya 3 task yang memakan waktu cukup banyak, setelah dijadikan satu, dia akan memakan waktu sedikit lebih cepat. Nah, seperti itu. Untuk dari sisi utilisasi, sebenarnya ada peningkatan ya di bagian engineer dari 17% jadi 21%. Yang mana ini menunjukkan kalau utilisasinya itu semakin baik. Karena tidak ada manpower yang overuse, yang berlebihan. Jadi tidak mubazir lah bahasanya. Jadi semuanya itu dapat peran yang sesuai dan efisien. Mungkin dari ketiga aspek itu sudah naik ya, kecuali dari fleksibilitas sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan karena untuk proses ini tuh dari desain ini tidak ada yang terlalu berdampak pada fleksibilitas. Dan juga untuk kualitas tidak ada juga perubahan yang signifikan karena dari teknik redesign juga setelah dilakukan analisis dan hasil simulasi tidak ada yang menunjukkan perbedaan kualitas gitu. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.